Apa urusannya Sekjen PDI Perjuangan dengan kasus penyuapan terhadap Wahyu? Tidak ada. Mengapa saya katakan tidak ada? Di dalam BAP tersangka tidak ada, para tersangka yang kemudian sudah divonis dan sudah bebas. Lalu di dalam fakta persidangan juga tidak ada. Itu sama sekali tidak ada. Bahkan yang ada dalam BAP yang namanya Saiful Bahri itu, ada pernyataan dari Sekjen itu langsung, jangan coba-coba ada urusannya dengan uang. Kan begitu, itu jelas dan tegas. Dan di fakta persidangan sudah disebutkan tidak ada. Tetapi kan kemudian KPK ini melebar kemana-mana. Periksa namanya istri Doni Istiqomah, yang merupakan pada saat itu adalah pengacara PDI Perjuangan untuk melakukan atau meminta fatwa MA terkait pengusulan distribusi suara kepada caleg tertentu karena ada caleg yang suaranya besar kemudian meninggal dunia, kan itu. Nah, tetapi setelah sekian tahun ini tidak ada apa-apa. Doni ini tidak pernah diproses hukum, sekarang diperiksa lagi dan kayaknya sudah dikatakan akan masuk penjara kalau tidak mau mengubah BAP, kalau tidak mau kooperatif, ya. Dan dia di dalam podcastnya Akbar Faisal sudah bilang saya siap di penjara karena partai tidak ada urusannya dengan Harun Masiku. Karena persoalan Harun Masiku adalah komisioner KPU meminta uang kepada orang yang mengurus Harun Masiku untuk memudahkan dia, ya, melaksanakan fatwa MA soal distribusi suara kepada caleg. Jadi itu yang terjadi. Lalu KPK ini melebar lagi kemana-mana. Melebar ke istrinya tersangka yang sudah diadili dan sudah keluar dari penjara. Urusannya apa? Kan gitu nih. Diperiksa lagi Wahyu kembali. Diperiksa lagi entah siapa lagi. Bahkan mencekal ajudannya Mas Hasto yang mungkin bahkan nggak punya paspor. Nggak pernah mimpi ke luar negeri. Yang uang di dalam rekening banknya juga cuma 400.000, 700.000. Ini kan semua dagelan hukum yang dilakukan oknum-oknum KPK karena melaksanakan operasi hukum akibat tekanan politik. Dan yang kami dengar oknum ini selalu mengaku saya di backup langsung oleh sono. Maksudnya dari Mabes Polri. Sehingga dia merasa kuasa melakukan apapun. Jadi ini karena apa? Karena orang itu mengaku bahwa dia mendapat order langsung. Makanya Ibu Mega langsung bicara, lu Rosa. Gitu. Karena apa? Semua komisioner KPK yang kita tahu mengatakan, oh tidak. Ya, tidak ada urusan gitu. Jadi ini memang satu operasi khusus kalau menurut saya yang dirancang sebagai sebuah anarkisme kekuasaan terhadap hukum. Jadi bukan hal yang mengherankan ketika kemudian Ibu Mega sebagai seorang ketua umum partai, sebagai orang mantan presiden, sebagai orang yang ikut mendirikan KPK merasa tidak nyaman atau katakanlah merasa tersakiti ini. Dan saya kira bukan hanya Ibu Mega atau kami saja yang meragukan KPK hari-hari ini. Saud Situmorang mantan komisioner sendiri bilang ini di remote. Ya. Lalu Alex Parwata bilang ini tidak ada independensi. Bahkan ketua KPK sekarang, pejabat mengatakan tidak mau lagi nyalon di KPK. Karena bagi dia ya mungkin kesimpulannya udah nggak ada gunanya kira-kira gitu kan. Dan kemarin survei juga menunjukkan 61% lebih rakyat Indonesia tidak percaya lagi pada KPK. Jadi ini satu situasi yang sangat membahayakan kita semua, membahayakan demokrasi. Membahayakan siapapun yang bertentangan dengan nafsu angkara murka penguasa. Dan ini bahaya untuk peradaban kita. Itu kenapa Ibu Mega mau merendahkan diri menyebut nama itu orang. Rosa. Ya. Jadi itu Bang Karni kasusnya.